Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Deni Wahida. Saya mahasiswa dari Prodi Tadis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi GeoGebra dengan materi pertidaksamaan linier dua variabel. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Edwin Musti, MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel, di mana dalam penyelesaiannya saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi, ketika teman-teman semua membuka aplikasi GeoGebra, tampilan pertama yang keluar adalah seperti ini. Baiklah, saya akan memasukkan contoh soal pertidaksamaan linier dua variabel, di mana saya mempunyai 4 buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi f, di mana fungsi f kita itu bernilai 3x ditambah 4y kecil sama dari 12. Fungsi yang kedua kita adalah fungsi g, di mana fungsi g kita adalah bernilai 5x ditambah 3y kecil sama dari 15. Fungsi ketiga kita adalah fungsi h, di mana fungsi h kita itu adalah x besar sama dari 0. Dan juga fungsi yang terakhir adalah fungsi i, di mana fungsi i ini adalah y besar sama dari 0. Jadi, kita telah mempunyai 4 buah persamaan. Jadi, untuk bisa menghematnya, kita variasikannya, kita menggunakan warna yang berbeda. Jadi, kita harus menyeting ulang dulu pada persamaan fungsi f ini. Kita setting. Yang pertama adalah show label atau menampilkan label ini hanya namanya saja, maka kita buat menggunakan nama dan nilainya. Sehingga di sini ada tulisannya f sama dengan 3x tambah 2y. Warnanya kita rubah juga, ingin warna apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya warna kuning, kita buat menggunakan warna kuning. Selanjutnya yaitu pada fungsi yang kedua. Pada fungsi yang kedua adalah fungsi g, kita juga mengaturnya. Yaitu kita buat di sini ada show label, ini hanya nama, ini ada pilihannya, kita buat nama dan nilainya. Jadi warnanya juga sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin memilih warna hijau, kita buat warna hijau. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Selanjutnya kita masukkan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Jadi berbentuk f fungsi g, fungsi f, g, fungsi h, dan juga fungsi i. Maka persamaannya akan menjadi hasil persamaannya akan menjadi seperti gambar yang telah ada pada grafik ini. Jadi, dari keempat pertidaksamaan ini adalah grafik pertidaksamaannya. Jadi, di dalam sini kita harus membuat titiknya. Di dalam ini kita memerlukan titik ini sebagai titik A. Kita menggunakan point on object. Yang kita letakkan di sini. Jadi, di sini tuh nanti kita bisa menyeting ulang, di mana kita menyebutkan show labelnya itu dengan nama dan nilai. Nah, sehingga nanti di sini tuh bisa jika kita geser ke arah manapun, dia akan menentukan koordinatnya. Jadi, bisa kita menentukan berapapun koordinat yang akan terbentuk sesuai dengan nilai objektif yang diketahui nanti. Selanjutnya, kita memasukkan fungsi objektif yang terdapat pada soal. Misalnya, fungsi K kita yaitu bernilai
2x tambah y, 2x ditambah y sama dengan L. Nah, jadi di sini persamaan kita berubah. Nah, jadi di sini persamaan kita. Kita juga bisa mengaturnya. Ini kita setting dulu. Ingin merubah, ini udah nama dan nilai ya. Namanya nama dan nilai supaya jelas ini garis untuk fungsi apa. Selanjutnya kita rubah pewarnaannya, ingin warna apa pada fungsi objektif ini. Biasanya ingin pilih warna merah misalnya supaya jelas ya. Warna merah kita pilih. Selanjutnya untuk L sama dengan 1 ini kan jaraknya min 5 sampai 5. Jadi bisa kita setting atau kita atur ulang, di mana kita mengaturnya yaitu dengan di slider ini. Nah, kita ulang menjadi 50 batasannya, min 50 sampai 50. Supaya nanti bisa kemana-mana. Misalnya kita gerakkan ini, dia bergerak yang garis objektifnya itu ke paling ujung min 50 dan ujung kanannya adalah 50. Jadi dia bergerak sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika dimainkan dia bergerak sendiri sesuai alurnya. Jadi itu tergantung dari nilai L-nya nanti. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membuat satu buah konsep lagi. Kita membuatnya di view. Kita pakai grafik kedua. Pakai grafik kedua kan seperti ini. Kita hilangkan tanda grafiknya dulu sehingga seperti ini. Kita perkecil dulu ini supaya nampak oleh kita grafiknya. Selanjutnya di sini saya mau membuat tentang apa yang akan kita bahas. Kita akan membuat dalam bentuk teks, yaitu program linier, yaitu program linier. Program linier. Pertidaksamaan dua variabel. Kita buat oke di sini ya. Selanjutnya kita masukkan apa-apa saja kendala pada pertidaksamaan linear dua variabel ini. Bisa input box. Yang pertama adalah kendala 1. Kendala 1 kita, kendala 1. Apa aja kendala 1 kita? Yaitu fungsi f. Kita klik OK, maka di sini ada disejajarkan ya. Selanjutnya kendala 2 kita, kendala 2 kita bisa kita pilih di pilihannya yaitu fungsi G. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di kendala 3. Kendala 3 kita fungsinya adalah fungsi H tadi kan. Klik OK. Selanjutnya di kendala 4. Kendala 4 adalah fungsi I. Kita klik OK. Selanjutnya fungsi objektif. Selanjutnya kita ketahui di sini adalah fungsi objektif. Fungsi objektif. Bisa kita pilih di sini yaitu K sama dengan bisa di sini kan. Dimana
kita buat di teks, di mana klik di sini, di mana dicantumkan, nilai L-nya ya. Nah, jadi di sini bisa kita buat. Jadi di sini tadi kita cantumkan nilai L-nya ini, kita setting lagi. Kita setting untuk di lanjutan ini kita buat untuk yang grafik 2. Oke. Grafik 2 show the object. Jadi bisa di sini. Ini masih untuk grafik 1 ini enggak lagi berfungsi. Dia untuk grafik 2 berfungsi lagi ya, show object. Jadi nilai L ini bisa untuk kita setting ya di advance grafik 2. Oke. Jadi di L sama dengan show of object. Jadi seperti ini. Bisa dianimasikan seperti ini dia. Jika dia bergerak sampai min 50, dia kembali lagi ke IL-nya. Jika dia sampai 50, dia akan seperti ini. Jadi tergantung pada nilai L-nya. Jadi ini penyelesaian dari program linear pertidaksamaan linear dua variabel, di mana L ini sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Misalnya L-nya bernilai 4. Jadi titiknya berada di sini pertemuannya. Jadi di sini itu adalah titik maksimalnya atau titik objektifnya. Jadi apabila L-nya 1, berarti titik maksimumnya ada di sini. Jadi begitulah cara menentukan titik maksimum dan minimum pada pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.